Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menolong kita untuk bisa hadir ke Majelis Taklim ini. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya. Semoga istiqomah. Kenapa kita mesti bersyukur ya? Sering saya sampaikan, sekarang saya sampaikan lagi ya, untuk mengingatkan, untuk mencerahkan agar kita terus bersemangat bahwa kalau kita hadir ke majelis taklim seperti ini menurut Nabi, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah. Jadi barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, ke majelis taklim, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Jadi ayo ibu bapak, saudara-saudara, kita terus berusaha, berdoa agar kita ditolong Allah, agar kita bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu, ngaji, hadir ke majelis taklim, sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Kalau perlu kita meninggal ketika ngaji ya. Meninggal ketika ngaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan menyampaikan sebuah hadis, tapi ini tidak utuh ya, hanya sebagian saja yang kita bahas kali ini karena cukup panjang ya. Hadis ini ada di kumpulan hadis, di buku kecil, tipis, di buku yang bernama Hadis Arba'in ya, yang disusun oleh An-Nawawi ya. An-Nawawi, seorang ulama ahli hadis. Sekarang kita akan menyampaikan Hadis Arba'in yang nomor 15 ya, yang nomor 15. Enggak apa-apa, ini kita tidak urut ya, mana yang kita kita ingin sampaikan, tidak perlu urut. Yang penting apa kita pahami lalu kita amalkan. Karena memang tidak harus urut. Di hadis yang nomor 15, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda. Ini insya Allah Bapak Ibu sudah hafal hadisnya ini. Cuman mari kita ingat lagi dan mari kita amalkan ya, kita amalkan. Yang penting itu mengamalkan ya. Orang ngaji itu mengamalkan yang penting. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Tahu kan artinya? Iya, tahu pasti. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka kita hendaklah berkata-kata yang baik-baik saja. Atau kalau nggak bisa ya kita diam. Kenapa kok seperti ini? Seolah-olah kan Nabi mengatakan apa? Kalau kamu percaya adanya surga neraka, kalau kamu ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, kamu harus berbicara yang baik-baik ya. Dan kamu kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, kamu diam. Jadi seolah-olah Nabi bicara seperti itu. Nanti ada lagi lanjutan dari hadis ini. Tapi pada kesempatan malam ini saya sampaikan ini saja ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita sama-sama belajar. Saya belajar, ibu bapak, saudara-saudara juga belajar untuk apa? Memikirkan segala sesuatu yang akan kita bicarakan, yang akan kita ucapkan. Apakah yang hendak kita ucapkan itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk orang lain? Kita pikir dulu ya. Jangan langsung ceplas-ceplos saja. Termasuk apa yang kita share di WA ya. Di grup-grup WA itu juga harus kita pikirkan dengan baik. Jangan asal share gitu ya.
apakah yang hendak kita ucapkan, apakah yang hendak kita share itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk orang lain, atau barangkali apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita share itu justru akan membuat orang lain tersinggung ya. Jadi kita usahakan agar berpikir dulu, menggunakan otak dan juga menggunakan hati kita itu. Jangan hanya otak. Kalau hanya otak nanti kita disetir oleh nafsu, tapi dengan hati nurani ya, hati nurani. Berikut saya sampaikan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi berkenaan dengan lisan ini ya. Berkenaan dengan lisan. Yang pertama, Quran surat Qaf, Quran surat yang ke-50 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ada di dekat kita itu malaikat raqib dan atid. Tahu kan malaikat raqib dan atid? Yaitu malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Yang di kanan ini, tinggal di kanan ini malaikat raqib pencatat amal baik kita, yang dikirim malaikat atid pencatat amal buruk kita, sekecil-kecilnya sampai sebesar zarrah, sebesar atom pun dia dicatat oleh kedua malaikat itu. Terus kedua malaikat itu mengikuti kita kemana-mana ya. Kalau kita mau mencuri misalnya, orang lain mungkin tidak tahu, tapi ada malaikat di sekitar kita. Mau korupsi, orang lain mungkin tidak tahu, kita bisa lolos dari pengadilan dunia. Tapi dua malaikat tadi terus mengikuti kita, mencatatnya ya. Allah itu maha segalanya ya, maha segalanya. Jangan dikira ya, di dunia selamat dari dari hukuman misalnya, dari perbuatan jelek kita, lalu di akhirat akan selamat juga. Tidak bisa ya. Allah itu maha adil ya. Allah itu maha adil. Maka itu kita itu harus ingat-ingat kedua malaikat ini akan terus mengikuti kita. Yang tindakan kita, kata-kata yang akan kita ucapkan harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai akan membuat orang lain celaka, akan membuat orang lain tersinggung dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau tadi itu Al-Qur'an, sekarang hadis. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, langsung saya baca artinya. Seorang hamba mengucapkan sebuah kata yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak begitu memperhitungkan. Jadi orang itu sebenarnya asal ngomong gitu aja ya, asal ngomong ya. Tapi ternyata yang diomongkan itu Allah ridho ya, Allah ridho. Maka satu kata yang kita omongkan itu sangat berarti di sisi Allah. Itu menurut Nabi ya. Jadi kita misalnya mengajak orang untuk ngaji ya. Mengajak orang untuk ngaji, ketemu dari masjid, kita pulang, terus di jalan ketemu tetangga kita, bicara-bicara, kita bilang kepada tetangga kita, Pak atau Bu, di situ loh ada pengajian setiap hari Senin, setiap hari ini, misalnya seperti itu ya. Jadi kita beritahu orang-orang itu ya, kalau ada pengajian. Mungkin kita menganggap itu hal remeh, tapi ternyata itu sangat-sangat berarti di sisi Allah. Sangat-sangat berarti di sisi Allah. Itu Nabi yang bersabda. Nabi yang bicara, bukan saya. Saya hanya membaca itu. Hanya membaca. Mengajak orang untuk berkurban misalnya dan lain sebagainya yang baik-baik ya. Maka itu sering-sering mengajak orang sesuatu, menasihati orang dengan sesuatu yang baik ya. Maka apa yang kita omongkan, walaupun menurut kita itu sedikit, tidak berarti, tapi menurut Allah itu sangat berarti. Allah ridho. Lanjutan hadisnya, seorang hamba mengucapkan sebuah kata yang dibenci Allah. Dia tidak begitu memperhitungkannya karena menganggap remeh itu, menganggap sesuatu yang tidak ada artinya.
Tapi bisa jadi kata-katanya itu menyebabkan dia masuk neraka. Hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati. Jadi hati-hati Ibu Bapak ya. Misalnya apa? Kita bicara sesuatu ternyata itu fitnah ya. Membuat saudara-saudara kita bertengkar, berkelahi misalnya. Itu nampaknya ringan ya, tapi apa menurut Allah, menurut Nabi itu bisa membuat kita masuk neraka. Oleh karena itu tepat sekali tadi pesannya Nabi di awal bahwa apa? Jaga lisan kita, jaga lisan kita. Maka itu Ibu Bapak, mari kita berusaha memikirkan apa yang hendak kita ucapkan. Jangan sampai membuat orang lain tersinggung, jangan sampai membuat orang lain celaka gitu. Harus yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, bahwa pesan ini dari Nabi tadi, kita harus menjaga lisan itu. Kita diminta Nabi di hadis yang lain agar kita jangan terlalu banyak bicara ya. Jangan terlalu banyak bicara, kecuali pembicaraan kita itu untuk sesuatu yang baik. Seperti tadi, ngajak orang sholat ke masjid, ngajak orang ngaji, ngajak orang berkurban, menasehati, itu boleh. Tapi kalau tidak baik atau malah apa? Sia-sia, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam ya. Lebih baik kita diam. Kalau bukan zikir, kita zikrullah dalam hati itu boleh yang banyak ya. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh banyak-banyak. Oleh Nabi ini hadisnya. Nabi bersabda dari hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, janganlah kalian banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah, karena banyak bicara akan membuat hati keras. Jadi ternyata apa, banyak bicara itu membuat hati kita ini keras. Itu menurut Nabi ya, bukan saya yang bicara ya. Saya hanya membaca ya, hanya membaca. Mari kita latih. Saya pun perlu berlatih agar kita tidak banyak bicara. Anak kecil itu yang masih bayi itu untuk bisa belajar bicara itu cukup waktu berapa? Cuman paling 2 tahun ya. 2 tahun dia sudah pandai berbicara. Tapi kalau disuruh diam, kita ini suruh diam, kita butuh bertahun-tahun. Betapa sulitnya. Atau betapa sulitnya apa? Diam itu sangat sulit. Makanya ini perlambang. Allah itu memberikan telinga pada kita ini 2, sedangkan mulut 1. Itu menunjukkan apa? Kita itu disuruh lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Seperti saya ini barangkali terlalu banyak bicara ya. Tapi semoga apa yang saya sampaikan sesuatu yang berguna ya, sesuatu yang berguna. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita itu wajib bicara kalau apa? Untuk mengajak sesuatu yang pada kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu wajib kita berbicara ya. Wajib hukumnya. Salah satu dalilnya Quran surat 36 ya, surat Yasin ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau memberi peringatan. Itu menunjukkan apa? Kita itu wajib untuk menyampaikan apa? Peringatan. Kita wajib syiar itu. Syiar. Kalau untuk syiar kita wajib bicara. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar kita wajib berbicara. Untuk menjelaskan kebenaran. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa sesuatu ini tidak boleh, itu wajib kita bicara. Justru kalau itu kita tidak lakukan, bisa menyebabkan kita berdosa ya. Kita bisa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu tahu sesuatu, kenapa orang lain tidak kamu beri nasihat gitu ya. Besok ditanya seperti itu oleh Allah di padang mahsyar gitu. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sudah menyampaikan sepotong hadis, potongan saja ya, sepertiga dari hadis, yaitu hadis Arba'in nomor 15 ya. Hadis Arba'in nomor 15. Berkatalah yang baik atau diam. Setiap ucapan selalu diawasi malaikat. Itu ingat-ingat ya. Ingat-ingat bahwa apa yang kita ucapkan itu selalu dicatat oleh malaikat di kanan dan kiri kita. Sebuah kata yang baik bisa sangat berarti di sisi Allah. Dan sebuah kata yang jelek
bisa memasukkan kita ke neraka. Itu ingat-ingat terus ya. Dan banyak bicara itu ternyata menurut Nabi bisa membuat hati kita itu keras. Dan wajib kita berbicara jika diperlukan untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk nasihat menasehati, untuk saling mengingatkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala sesuatu yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.